Hakikat Tuhan. Oleh Marcus Tullius Cicero. Diterjemahkan dari The Caesura Deorum. Pengantar. Marcus Tullius Cicero, lahir pada 3 Januari 106 sebelum Masehi, merupakan seorang negarawan Romawi, pengacara, sekaligus salah satu orator terhebat di Roma. Cicero adalah tokoh mulia mazhab filsafat Stoa yang populer pada ratus tahun 4 sebelum Masehi sampai ratus tahun 2 Masehi. Selain itu, pemikirannya juga diasumsikan tidak jauh dengan arus Platonisme dan Epikureanisme. Pemikiran Cicero banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Karya-karyanya, yang berupa prosa, catatan pidato dan dialog-dialog filsafat, juga surat-surat yang berjumlah lebih dari 800 buah, tetap menjadi bahan kajian dan perbincangan hingga hari ini. Beberapa karyanya yaitu Hakikat Tuhan, Surat-surat kepada Atticus, dan Orasi Catiline. Sedikit berbeda dengan para filsuf pada lazimnya, Cicero mengambil peran langsung dalam percaturan politik, dan inilah yang membuat karya-karyanya lebih relevan sekaligus kuat. Buku 1. 1. Ada banyak hal dalam filsafat, wahai Brutus, yang belum sepenuhnya dijelaskan kepada kita, dan terutama, seperti yang kau sangat ketahui, pertanyaan yang paling sulit dan remang mengenai hakikat Tuhan itu, yang sangat penting baik bagi pengetahuan pemikiran manusia, maupun bagi praktik agama sebenarnya. Berkaitan dengan pendapat manusia yang begitu beragam, dan begitu berbeda satu sama lain, seperti menggiring kepada kesimpulan, bahwa kebodohanlah yang menjadi penyebab, atau asal mula dari filsafat, dan bahwa para filsuf akademis telah sangat hati-hati dalam menolak menyetujui hal-hal yang samar. Bukankah tidak pantas bagi orang bijak untuk tergesa-gesa menghakimi? Atau bukankah ketergesa-gesaan begitu, tidak layak bagi daya tarik dan stabilitas seorang filsuf, untuk mempertahankan pendapat yang salah atau tanpa keraguan sedikit pun, untuk mendukung dan membela apa yang belum ia uji secara menyeluruh, dan tidak ia pahami dengan jelas? Dalam pertanyaan di hadapan kita sekarang ini, bagian yang lebih besar dari umat manusia telah bersatu untuk mengakui bahwa asumsi yang paling mungkin, dan yang kita semua digiring oleh alam, yakni, bahwa Tuhan itu ada. Protagoras meragukan keberadaannya. Diagoras dari Melia dan Theodorus dari Kirene sangat yakin tidak ada zat seperti itu. Tetapi mereka yang menyetujui bahwa Tuhan itu ada, mengungkapkan beragam pendirian mengenai ini, dan ketidaksetujuan di antara mereka sangat hebat sehingga akan melelahkan menghitung pendapat mereka. Mereka memberi kita banyak pernyataan mengenai bentuk-bentuk Tuhan, tempat bersemayamnya, serta pekerjaan dari kehidupannya. Dan ini merupakan persoalan yang para filsuf debatkan melewati batas kesungguhan. Namun bagian yang paling dipikirkan dari perdebatan ini adalah, apakah dia sama sekali tidak aktif, benar-benar menganggur, dan bebas dari semua urusan dan administrasi, atau sebaliknya? Apakah semuanya dibuat dan didirikan olehnya dari permulaan, dan apakah semuanya akan terus digerakkan dan dikendalikan olehnya hingga keabadian? Ini adalah salah satu poin terpenting dalam debat, dan jika ini tidak ditetapkan, umat manusia tentu akan terus berada dalam kesalahan terbesar, dan tidak mengetahui apa yang penting untuk diketahui. 2. Karena ada sebagian filsuf, baik kuno maupun modern, yang memahami bahwa Tuhan tidak bertanggung jawab atas urusan manusia. Tetapi jika pendapat mereka benar, apa gunanya ketakwaan, kesucian, atau agama? Karena semua ini adalah perasaan dan tanda pengabdian yang dipersembahkan kepada Tuhan oleh manusia, dengan ketulusan dan kesucian, di atas tanah tempat manusia menjadi objek perhatian Tuhan. Dan bahwa banyak kebaikan yang dianugerahkan oleh Tuhan yang kekal kepada umat manusia. Tetapi jika Tuhan tidak memiliki daya maupun kehendak untuk menolong kita, jika Dia tidak mengurus kita, tidak memberi pahala akan perbuatan kita, dan jika tidak ada satupun manfaat yang mungkin bisa bertambah untuk kehidupan manusia, lalu apa alasan kita menyembah, memuja, atau memohon doa kepadanya? Di sisi lain, dalam keimanan kosong dan palsu, ketakwaan tidak mendapat tempat seperti sifat baik lainnya. Tanpa ketakwaan, baik kesucian maupun perintah agama juga akan menghilang. Jika keduanya hilang, kebingungan dan kekacauan hebat dalam kehidupan akan terjadi. Saya bahkan tidak yakin apakah keimanan yang baik, persaudaraan manusia, serta keadilan, sifat baik yang paling unggul, juga akan ikut menghilang.
Ada filsuf-filsuf lainnya yang juga hebat dan termasyur, yang berpikir bahwa seluruh dunia diarahkan dan dikendalikan oleh kehendak dan kebijakan Tuhan. Mereka tidak berhenti di sini, tetapi berpikir juga bahwa Tuhan memeriksa dan menjaga kelestarian umat manusia. Mereka berpikir bahwa buah-buahan, hasil bumi, musim, keberagaman cuaca, perubahan iklim, pokoknya semua yang bumi hadirkan, semuanya dirancang oleh Tuhan yang kekal, untuk digunakan oleh manusia. Mereka mengumpamakan banyak hal lainnya yang akan dibahas dalam buku ini, dan yang akan menjadikan kita meyakini bahwa Tuhan yang kekal telah membuat semuanya dengan sengaja dan sendirian, demi memberi keuntungan dan manfaat bagi manusia. Berlawanan dengan opini ini, Carneades telah menyatakan lebih dulu, sehingga apa yang telah dia katakan akan membangkitkan gairah dalam diri manusia yang tidak malas-malasan mencari kebenaran, karena tidak ada subjek selain subjek ini yang menimbulkan ketidaksetujuan sangat hebat bukan hanya di antara para terpelajar melainkan juga yang tidak terpelajar. Dan karena opini mereka begitu beragam, dan begitu berlawanan satu sama lain, sangat mungkin bahwa tidak ada satupun di antara mereka, dan tentunya tidak mungkin bahwa lebih dari satu di antara mereka, yang benar. 3. Kini, dengan alasan seperti ini, saya mungkin mampu menenangkan para oposisi yang bermaksud baik, dan membantah pencela yang menyebalkan. Membuat pencela yang menyebalkan itu menyesali kontradiksi tak masuk akal mereka, dan membuat oposisi yang bermaksud baik, menjadi senang untuk belajar. Karena barang siapa yang menegur seseorang dengan jiwa yang ramah harus diajari, sementara barang siapa yang menyerang seseorang seperti musuh harus diusir. Namun saya mengamati bahwa beberapa buku saya yang baru saja terbit telah menimbulkan banyak obrolan dan beragam percakapan mengenainya. Sebagian orang bertanya-tanya mengapa saya tiba-tiba tertarik belajar filsafat, dan yang lainnya tidak sabar mengetahui apa pendapat saya mengenai subjek ini. Saya juga melihat bahwa banyak orang keheranan pada penggiringan saya, terutama kepada filsafat, yang kelihatannya merampas cahaya dari kita, mengubur, dan membungkus segala hal dalam semacam malam buatan. Dan bahwa pembelaan terhadap sistem yang telah lama diabaikan dan ditinggalkan ini, tiba-tiba, harus diambil alih oleh saya. Tetapi menganggap bahwa saya mempelajari filsafat secara mendadak adalah kesalahan. Saya telah mencurahkan diri saya pada filsafat sejak masa muda, tanpa beban sedikit pun, dan saya sudah memiliki kebiasaan memfilosofikan banyak hal di saat saya tampak tidak memikirkannya, untuk kebenaran yang saya bawa pada tulisan-tulisan saya, yang berisi banyak kutipan dari para filsuf. Dan pada kedekatan saya dengan orang-orang terpelajar yang sering berkunjung ke rumah saya dan bercakap-cakap dengan saya, terutama Diodorus, Philo, Antiochus, dan Posidonius, yang merupakan guru bagi saya. Jika semua persepsi filsafat adalah untuk memiliki acuan guna diterapkan di kehidupan, saya cenderung berpikir bahwa saya telah maju baik dalam urusan publik maupun pribadi. Saya telah melakukan apa yang akal dan kaidah tentukan. 4. Tetapi jika ada yang harus bertanya apa yang mendorong saya, pada waktu lalu, menulis subjek ini, sulit sekali menjawabnya. Karena ketika saya sepenuhnya merasa lesu, dan negara-negara persemakmuran berkurang untuk keperluan diperintah dan dipimpin oleh arahan dan pengurusan dari satu orang, saya rasa masuk akal, demi kepentingan publik, mengajari kawan sebangsa dalam filsafat. Dan ini penting serta bermanfaat bagi kehormatan serta penghargaan kota kami, untuk mengenalkan subjek yang hebat dan unggul ini dalam bahasa Latin. Saya tidak menyesali usaha saya ini, karena saya terus terang melihat, bahwa saya bersemangat dalam banyak hal, tidak hanya belajar, tetapi juga menulis. Kita telah memiliki beberapa orang Roma yang berpengalaman dalam mempelajari tentang Yunani, tetapi tidak mampu mengomunikasikan kepada kawan sebangsa mereka apa yang mereka telah pelajari. Karena mereka memandang mustahil untuk mengungkapkan yang telah mereka terima dari Yunani dalam bahasa Latin. Pada poin ini, saya merasa cukup sukses karena tidak terkalahkan oleh bahasa Yunani bahkan dalam kosakata yang banyak. Dorongan lainnya adalah ketidakbahagiaan pikiran akibat tekanan nasib hebat yang menimpa saya. Jika saya dapat menemukan obat yang lebih manjur untuk kesedihan ini, saya tidak akan mencari pelarian dalam bentuk ini. Namun saya tidak bisa mendapat kemudahan hanya dengan membaca buku, melainkan dengan mendedikasikan diri pada pengujian filsafat secara keseluruhan. Setiap bagian dan cabang filsafat diketahui dengan mudah saat pertanyaan-pertanyaan diajukan dalam bentuk tulisan,
karena ada semacam kelanjutan dan serangkaian hal-hal yang masing-masing terlihat terhubung satu sama lain, dan semua tampak berkaitan dan bersatu. 5. Kini, mereka yang berhasrat mengetahui pendapat pribadi saya pada setiap hal memiliki rasa penasaran yang lebih dari yang diperlukan. Kekuatan alasan dalam perdebatan adalah lebih untuk dicari daripada untuk otoritas. Karena otoritas guru sering merugikan bagi mereka yang berniat belajar, saat mereka tidak mau menggunakan penilaian mereka sendiri, dan secara implisit mengandalkan dia yang mereka pilih menjadi guru. Saya juga tidak pernah bisa menyetujui kebiasaan pengikut Pitagoras ini, yang saat mereka menyetujui apapun dalam perdebatan, dan ditanya mengapa begitu, memberikan jawaban ini, dia sendiri yang mengatakannya, dan dia, ini sepertinya adalah Pitagoras. Sungguh merupakan kekuatan prasangka dan opini yang digunakan Pitagoras untuk menang walaupun tanpa argumen. Mereka yang berhasrat mengetahui mengapa saya menjadi pengikut sekte ini, secara khusus bisa menemukan jawaban yang memuaskan dalam keempat buku Academical Questions. Tetapi saya menyangkal bahwa saya telah melakukan perlindungan pada sistem yang telah diabaikan dan ditinggalkan, karena opini manusia tidak ikut mati bersamanya, walaupun mereka mungkin menginginkan penjelasan penulisnya. Cara filosofis ini, yang mendebatkan semua hal dan tidak mengasumsikan apa-apa, dimulai oleh Socrates, dibangkitkan oleh Arcesilaus, ditetapkan oleh Carneades, dan telah turun-temurun, dengan segala kekuatannya, bahkan sampai saat ini. Tetapi saya mendapat informasi bahwa cara ini hampir populer, bahkan di Yunani. Namun, saya tidak menyalahkan institusi akademi, melainkan kelalaian umat manusia. Jika sulit mengetahui semua doktrin dari salah satu sekte, seberapa sulit lagi untuk mengetahui doktrin dari setiap sekte, yang bagaimanapun juga, harus diketahui oleh mereka yang memecahkan masalah, demi mengungkap kebenaran, untuk mendebat atau melawan semua filsuf tanpa memihak. Saya tidak menyatakan diri saya menguasai sesuatu yang luhur dan rumit ini. Tetapi, saya menyatakan bahwa saya telah berusaha keras membuat diri saya begitu, dan tidak mungkin mereka yang memilih cara filosofis ini, tidak bertemu dengan setidaknya sesuatu yang berharga yang mereka kejar. Saya telah memikirkan ini sedalam-dalamnya. Tetapi karena sebagian orang terlalu lamban dalam menangkap, dan sebagian terlalu acuh, manusia perlu terus waspada. Karena kita bukanlah orang yang meyakini bahwa tidak ada apapun yang benar, tetapi kita mengatakan bahwa beberapa kebohongan begitu bercampur dengan semua kebenaran, dan memiliki kemiripan yang cukup kuat, sehingga tidak ada aturan pasti dalam menilai atau menyetujui suatu dalil. Dari sini muncul kesimpulan, bahwa banyak hal yang mungkin benar, yang, walaupun sulit dipercaya, masih begitu persuasif dan indah, suatu aspek yang dipilih orang bijak untuk mengarahkan perilakunya. 6. Sekarang, untuk membebaskan diri saya dari segala umpatan, saya akan menyajikan ke hadapan Anda opini-opini dari berbagai filsuf mengenai hakikat Tuhan, yang artinya, semua orang boleh menilai mana di antara opini-opini itu yang konsisten dengan kebenaran. Dan jika semua sama-sama setuju, atau jika seseorang diketahui telah menemukan apa yang disebut kebenaran, saya akan menganggap akademi itu percuma dan arogan. Jadi saya akan berteriak, dengan kata-kata dari Statius, dalam Snepebi. Ya Tuhan, aku meminta, memohon dengan sangat, perhatian semua kawan sebangsaku, yang tua dan yang muda. Namun bukan kejadian yang begitu sepele saat orang dalam drama tersebut mengeluh bahwa di kota ini kita telah menemukan ketidakadilan yang paling menyolok, yaitu pelacur yang diakui, yang menolak uang dari kekasihnya. Tetapi mereka mungkin mengikuti, mengetahui, dan mempertimbangkan perasaan apa yang harus mereka jaga mengenai agama, ketakwaan, kesucian, ritual, keimanan, kutukan, tempat ibadah, serta pengorbanan khusyuk. Apa yang mereka seharusnya pikirkan mengenai pertanda-pertanda yang saya lihat. Karena semua ini memiliki hubungan dengan pertanyaan saat ini. Ketidaksetujuan yang nyata di antara yang paling terpelajar mengenai subjek ini, menciptakan keraguan dalam diri mereka yang merasa memiliki pengetahuan pasti mengenai subjek ini. Saya sering memerhatikan perbedaan ini pada tempat lain, dan saya lebih sering memerhatikannya terutama pada diskusi yang diselenggarakan kawan saya, Kawis Kota, mengenai Tuhan yang kekal, dan yang dilakukan dengan sangat perhatian, akurat, dan presisi. Saya mengunjunginya pada saat liburan Latin, berdasarkan pesan dan undangan darinya sendiri,
saya mendapatinya sedang duduk di aula, dan bercakap-cakap dengan Kawis Velleius, anggota Senat, yang kemudian diberi reputasi oleh para Epikurean sebagai warga negara yang paling cakap. Quintus Lucilius Balbus juga di sana, seorang yang ahli dalam filsafat Stoik dan dianggap setara dengan tokoh-tokoh terkemuka di Yunani dalam bidang pengetahuan itu. Setelah kota melihat saya, dia berujar, "Kau sudah datang rupanya, tepat waktu sekali, karena saya sedang berdebat dengan Velleius mengenai subjek yang penting, yang membahas hakikat dari yang kau pelajari. Tepat sekali jika kau bergabung." 7. Tentu saja, ujar saya. Saya rasa saya datang tepat waktu, seperti yang kau katakan, karena di sini ada 3 ketua dari 3 sekte terpenting. Jika Markus Piso hadir, tidak ada sekte filsafat terhormat yang tanpa wakil. Jika buku Antiochus, jawab kota, yang belakangan ini ia kirim ke Balbus, mengatakan kebenaran, kau akan menyesali ketidakhadiran temanmu Piso, karena faktanya, Antiochus memiliki opini bahwa ajaran Stoik tidak berbeda dari para peripatetis, hanya berbeda dalam kata-kata, dan saya akan senang mengetahui apa yang kau pikirkan tentang buku itu, Balbus. Saya, ujarnya. Saya heran mengapa Antiochus, manusia dengan pemahaman paling jelas, tidak melihat betapa besar perbedaan yang ada di antara kaum Stoik, yang membedakan si jujur dan si pemberi keuntungan, tidak hanya dari namanya, tetapi tentu dari jenisnya, dan kaum peripatetis, yang mencampur si jujur dan si pemberi keuntungan dengan membedakannya hanya dari tingkatan dan proporsi, dan bukan dari jenis. Ini memang bukan perbedaan yang sedikit dalam kata-kata, tetapi perbedaan besar dalam persoalan. Sekarang, jika kau merasa cocok, mari kita kembali pada apa yang kita mulai. Dengan senang hati, ujar kota. Tetapi tamu ini, melihat pada saya, yang baru saja datang, mungkin bukan orang yang tidak tahu apa yang kita bahas, saya akan memberitahunya bahwa kita sedang membahas hakikat Tuhan. Karena ini adalah subjek yang selalu tampak samar bagi saya mengajak Velleius untuk menjelaskan tentang opini dari Epikuros. Oleh karena itu, lanjutnya, jika tidak masalah, Velleius, ulangi apa yang kau telah katakan kepada kami. Baiklah, ujarnya, meskipun tempat ini tidak akan menjadi pendukung saya, tetapi untuk kalian, agar kalian berdua, tambahnya sambil tersenyum, belajar dari Philo untuk tidak meyakini apa-apa. Apa yang telah kita pelajari darinya, jawab saya, kota akan menjelaskan, tetapi saya tidak akan membuat kalian berpikir bahwa saya datang sebagai asistennya, melainkan sebagai pendengar, dengan pikiran yang netral dan tidak memihak, dan tidak terikat oleh kewajiban apapun untuk melindungi prinsip tertentu, baik saya menyukainya atau tidak. 8. Setelah ini, Velleius, dengan keyakinannya pada sektenya, tidak begitu takut dan tak terlihat ragu, memulai seolah-olah ia baru saja turun dari perundingan di kalangan dewa dan interval dunia Epikuros. Jangan percaya, katanya, kepada dongeng hayalan yang tidak berarti ini, juga kepada pengurus dan pembangun dunia, Tuhan dalam kisah Timaeus Plato, juga kepada wanita kenabian, pronoia kaum Stoik, yang dalam bahasa kita mungkin bisa diartikan takdir, juga kepada ketuhanan yang bulat, hangat, berputar, bumi, yang diberkati dengan rasa dan pemahaman, keajaiban, bukan dari para filsuf yang penasaran, tetapi dari para pemimpi. Dengan mata batin apa Plato mampu melihat pabrik dari kerja keras yang menakjubkan, bangunan yang ia nyatakan sebagai dunia yang dirancang dan dibangun oleh Tuhan. Materi apa, peralatan apa, tiang apa, mesin apa, pekerja apa, yang dilibatkan dalam pekerjaan yang sangat besar ini. Bagaimana bias, udara, api, air, dan bumi patuh dan tunduk pada kehendak sang arsitek. Dari mana munculnya kelima wujud itu, yang membuat semuanya tercipta, begitu berkontribusi dengan tepat untuk membingkai pikiran dan menghasilkan rasa. Akan membosankan membahas semua teorinya, karena kelima wujud itu terlihat lebih seperti hal-hal untuk diinginkan daripada diketahui. Tetapi, yang paling luar biasa, dia memberi kita dunia yang tidak hanya telah tercipta, tetapi juga, jika saya boleh mengatakan, dengan cara dibuat dengan tangan, dan Tuhan mengatakan ini abadi. Apa kau berpikir, dia memiliki sedikit kecakapan dalam filsafat alam yang mampu berpikir apapun, yang memiliki permulaan akan abadi? Karena, apakah ada himpunan yang tidak dapat dibubarkan? Atau, adakah yang memiliki permulaan tetapi tidak akan berakhir? Jika pronoia Lucilius,
Sama dengan Tuhan Plato, saya bertanya padamu, seperti sebelumnya, siapa saja asistennya, apa saja mesinnya, bagaimana rencana dan persiapan pekerjaan ini secara keseluruhan. Jika tidak sama, mengapa dia membuat dunia ini fana, dan tidak abadi, seperti Tuhan Plato? 9. Tetapi saya ingin bertanya pada kalian berdua, mengapa para pembangun dunia ini ada begitu tiba-tiba, dan tidur dari masa ke masa? Karena kita tidak akan menyimpulkan bahwa, jika tidak ada dunia, tidak ada zaman. Saya sekarang tidak membicarakan zaman tersebut, yang disudahi oleh jumlah siang dan malam tertentu dalam revolusi tahunan, karena saya mengakui, bahwa hal itu tak akan ada tanpa gerakan bumi yang berputar, tetapi ada kekekalan yang pasti dari waktu yang tak terhingga, tidak diukur oleh batasan musim. Tetapi bagaimana itu bisa ada kita tidak bisa paham, karena kita bahkan tidak memiliki sedikit pun gagasan mengenai masa sebelum ada waktu. Oleh karena itu, saya berhasrat mengetahui, Balbus, mengapa Pronoya diam saja untuk waktu yang lama? Apa dia menghindari kerja? Tetapi itu tidak dapat berefek apa-apa pada Tuhan, juga tidak mungkin ada pekerja, karena semua alam, udara, api, bumi, dan air patuh pada kehendak ilahi. Apakah yang mendorong Tuhan bertindak sebagai bagian dari seorang aedile, hakim Romawi kuno, untuk menerangi dan mendekorasi dunia? Jika ini agar Tuhan dapat tinggal dengan lebih baik di kediamannya, dia pasti sebelumnya telah melalui jarak waktu tak terhingga dalam kegelapan seperti di dalam ruang gelap bawah tanah. Tetapi apakah kita membayangkan bahwa kemudian dia disenangkan dengan keragaman yang kita lihat sebagai langit dan bumi terhias itu? Bisa menjadi hiburan apa itu bagi Tuhan? Jika hiburan itu ada, dia tidak akan bisa tanpanya begitu lama. Atau apakah semua ini dibuat, seperti yang kau tegaskan, oleh Tuhan demi manusia? Apakah ini untuk orang bijak? Jika iya, rancangan yang besar ini dipakai demi kepentingan jumlah yang sedikit. Atau orang bodoh? Pertama, tidak ada alasan mengapa Tuhan harus berbuat kebaikan kepada orang jahat, dan, lebih jauh lagi, apa yang menjadi tujuannya dalam melakukan ini, karena semua orang bodoh, sudah pasti, adalah orang yang paling menyedihkan, terutama karena mereka bodoh. Karena, apa yang lebih menyedihkan dari kebodohan? Selain itu, ada banyak kesulitan dalam hidup yang orang bijak bisa atasi dengan mensyukuri nikmat yang mereka terima, sedangkan orang bodoh tidak mampu menghindari, atau menahan kehadirannya. 10. Mereka yang setuju alam semesta merupakan wujud yang hidup dan cerdas tentu belum mengetahui sifat dasar pikiran, juga tidak mampu memahami dalam wujud apa zat itu ada, tetapi mengenai itu saya akan berbicara lebih banyak setelah ini. Sekarang saya harus mengungkapkan keterkejutan saya pada mereka yang berusaha menjadikan wujud itu tidak hanya hidup dan abadi, tetapi juga bahagia dan bulat. Karena Plato mengatakan itu adalah wujud yang paling indah. Padahal saya rasa bentuk silinder, kotak, kerucut, atau piramida lebih indah. Tetapi kehidupan apa yang mereka hubungkan pada ketuhanan yang bulat itu? Sesungguhnya ini hanya suatu wujud yang berputar dengan kecepatan yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh imajinasi. Saya juga tidak dapat membayangkan bagaimana pikiran yang tenang dan kehidupan yang bahagia dapat terjadi dalam gerakan seperti itu, yang akan menyusahkan jika sedikit saja bagian tubuh kita mengalaminya. Lalu mengapa itu tidak dianggap menyusahkan juga bagi Tuhan? Karena bumi sendiri, sebagai bagian dari alam semesta, tentu ia juga bagian dari Tuhan. Kita melihat, banyaknya tanah yang kosong dan tak berpenghuni, sebagian karena terbakar oleh matahari yang mendekati dengan terlalu dekat, yang lainnya karena terbalut es dan salju, berada sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, jika alam semesta adalah Tuhan, dan karena ini adalah bagian dari alam semesta, sebagian anggota tubuh Tuhan bisa dikatakan terbakar, dan sebagian beku. Inilah keyakinanmu, Lucilius, tetapi untuk menjelaskan yang lainnya saya akan berusaha memastikan dengan mengusut jejaknya ke belakang, dari filsuf kuno terawal. Thales dari Milesia, yang pertama mempelajari subjek seperti ini, menyatakan bahwa air adalah asal mula segala sesuatu. Dan, bahwa Tuhan adalah pikiran yang membentuk semuanya dari air. Jika Tuhan bisa ada tanpa indera jasmani, dan jika pikiran bisa ada tanpa tubuh, mengapa dia menggabungkan pikiran dengan air? Anas Mimander berpendapat bahwa Tuhan-Tuhan dilahirkan, bahwa setelah waktu yang sangat lama mereka mati, dan jumlah mereka banyak sekali.
Tetapi pemahaman apa yang bisa kita miliki mengenai Tuhan yang tidak kekal? Anaximenes, setelah Anaximander, mengajarkan bahwa udara adalah Tuhan, dia tercipta, dan dia tidak terukur, tidak terhingga, dan selalu bergerak. Seolah-olah udara, yang tidak memiliki bentuk, mungkin bisa jadi Tuhan, karena Tuhan pasti tidak memiliki wujud melainkan wujud yang paling indah. Selain itu, bukankah segala sesuatu yang memiliki permulaan akan mengalami akhir? 11. Anaxagoras, yang belajar dari Anaximenes, adalah yang pertama menegaskan bahwa sistem dan penempatan dari semua benda dibuat dan disempurnakan oleh daya dan kecerdasan dari pikiran yang tak terhingga. Dia tidak melihat tidak adanya hubungan antara akal dan gerakan dalam infinitas itu. Atau tanpa akal sama sekali, sementara alam sendiri tidak merasakan gerakan. Jika menurutnya, pikiran ini adalah sejenis makhluk hidup, pasti akan ada beberapa prinsip internal yang membuatnya disebut makhluk hidup. Namun, apa yang bisa lebih internal daripada pikiran? Oleh karena itu, biarkan pikiran dibalut oleh tubuh eksternal. Tetapi ini tidak cocok dengan pendapatnya, dan kita sama sekali tidak mampu memahami bagaimana pikiran sederhana yang murni bisa ada tanpa zat apapun yang digabungkan dengannya. Alcmeon dari Crotona, dalam menghubungkan ketuhanan pada matahari, bulan dan semua bintang, juga pada pikiran, tidak melihat bahwa dia menghubungkan kekekalan pada wujud yang tidak kekal. Pythagoras, yang menganggap Tuhan adalah suatu jiwa, yang melintasi dan menembus seluruh alam, yang darinya diambil jiwa kita, tidak melihat bahwa Tuhan sendiri pasti, sebagai akibat dari pendapatnya, terluka dan koyak oleh setiap kepingan jiwa manusia yang tercabik darinya. Juga, saat pikiran tersakiti, sebagaimana sering terjadi, bagian dari Tuhan juga pasti tersakiti, yang tentunya tidak mungkin. Jika pikiran manusia adalah Tuhan, mengapa pikiran tidak tahu mengenai apapun? Selain itu, bagaimana bisa Tuhan, jika ia tidak lain hanya jiwa, tercampur dengan, atau tertanam di dalam alam semesta? Kemudian Xenophanes, yang mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini yang memiliki wujud dan kecerdasan adalah Tuhan, sama cacatnya seperti yang lain, terutama mengenai infinitasnya, yang di dalamnya tidak ada indera, tidak ada hubungan dengan apapun yang bersifat eksternal. Parmenides membayangkan sesuatu berbentuk lingkaran seperti mahkota, ia menyebutnya Stephane. Suatu orbit dari cahaya dan panas, konstan yang mengelilingi langit, yang ia sebut Tuhan, yang di dalamnya tidak seorang pun dapat membayangkan wujud atau sensasi ketuhanan. Ia juga mengucapkan banyak absurditas lainnya pada subjek yang sama, karena ia menghubungkan ketuhanan pada perang, perselisihan, nafsu, dan jenis gairah yang sama lainnya, yang dihancurkan oleh penyakit, tidur, rasa lupa, atau usia. Ia juga memuliakan bintang, tetapi saya tidak akan membahasnya di sini, karena sudah dibantah di buku lain. 12. Empedokles, yang keliru dalam banyak hal, paling keliru dalam gagasannya mengenai Tuhan. Dia menetapkan 4 unsur alam sebagai ketuhanan, yang menurutnya segala sesuatu ada karena diciptakan. Walaupun jelas bahwa 4 unsur ini memiliki permulaan, rusak, dan tidak dapat merasakan sensasi. Protagoras tampaknya tidak mengetahui hakikat Tuhan sebenarnya, karena dia mengakui bahwa dia sama sekali tidak tahu apakah ada atau tidak ada, atau apakah Tuhan itu. Apa yang akan saya katakan mengenai Demokritos, yang menggolongkan citra segala hal dan revolusinya sebagai Tuhan, dan pada saat lain menyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan alam yang memancarkan citra-citra ini. Ia juga menuhankan pengetahuan dan pemahaman kita. Tidakkah ia terlibat dalam kekeliruan yang sangat besar? Dan karena tidak ada yang terus-menerus berada di keadaan yang sama, ia menyangkal ada sesuatu yang kekal. Dengan demikian tidakkah ia sepenuhnya menghancurkan keberadaan Tuhan? Sehingga tidak mungkin untuk membentuk opini apapun mengenainya. Diogenes dari Apolonia memandang udara sebagai Tuhan. Tetapi indera apa yang dapat dimiliki udara? Atau bentuk ketuhanan apa yang dihubungkan padanya? Akan membosankan membahas inkonsistensi dari opini Plato. Dalam bukunya, Timaeus, ia mengatakan bahwa ada seseorang bapak besar atau pencipta dunia yang tidak bisa disebut namanya. Dan dalam bukunya yang lain, Laus, ia mengatakan kita tidak perlu membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat Tuhan. Dan mengenai pernyataannya saat ia menegaskan bahwa Tuhan adalah zat tanpa tubuh,
asomatos dalam bahasa Yunani, tentu sangat tidak bisa dipahami bagaimana teori itu bisa menjadi nyata. Karena Tuhan seperti itu tentu tidak memiliki indera, sifat bijaksana, dan kesenangan, semua hal yang kita pahami dalam gagasan kita mengenai Tuhan. Dia juga menyatakan dalam kedua bukunya itu, baik dalam Timaus maupun dalam Laus, bahwa bumi, langit, bintang, pikiran, dan dewa-dewa yang diturunkan kepada kita dari para leluhur, merupakan Tuhan. Opini-opini ini, secara terpisah, tampak salah dan secara bersamaan tidak konsisten satu sama lain. Xenophon hampir melakukan kesalahan yang sama, tetapi dengan kalimat yang lebih ringkas. Dalam perkataan mengenai Sokrates, ia menggambarkan Sokrates mendebatkan keabsahan dari menanyakan wujud Tuhan, dan pada saat yang sama menyatakan matahari dan pikiran adalah Tuhan. Xenophon juga menggambarkan bahwa, pada satu waktu Sokrates menyetujui kalau Tuhan itu hanya satu, dan pada waktu lainnya dia mengatakan kalau Tuhan itu banyak. Pendapatnya itu hampir sama kelirunya dengan yang sebelumnya kita kutip dari Plato. 13. Antisthenes, dalam bukunya yang berjudul Natural Philosopher, mengatakan bahwa ada banyak Tuhan yang diakini manusia, namun hanya ada satu Tuhan yang dikenal alam. Tetapi dengan mengatakan ini dia merusak makna dan hakikat Tuhan. Speusippus juga tidak jauh berbeda kelirunya. Mengikuti pamannya, Plato, ia mengatakan bahwa ada suatu daya tertentu yang tak berbadan menguasai semuanya, yang berusaha menghapus pengetahuan mengenai Tuhan dari pikiran kita. Aristoteles, dalam buku filsafat ketiganya, mencampur adukan semuanya, seperti yang telah dilakukan yang lainnya. Tetapi ia tidak berbeda dari gurunya, Plato. Pada suatu waktu ia menghubungkan semua ketuhanan pada pikiran, di lain waktu dia menyatakan dunia adalah Tuhan. Tak lama kemudian, ia menjadikan zat lainnya yang menguasai dunia, dan memiliki kemampuan yang dengan revolusi tertentu dapat mengendalikan dan menjaga gerakan bumi. Lalu, ia menyatakan bahwa panas cakrawala adalah Tuhan, tidak melihat cakrawala sebagai bagian dari bumi, yang di kesempatan lain ia deskripsikan sebagai Tuhan. Bagaimana bisa sensasi ketuhanan cakrawala itu dipertahankan dalam gerakan yang begitu cepat? Dan di mana Tuhan dalam jumlah besar itu bersemayam, jika langit sendiri adalah Tuhan. Tetapi ketika filsuf ini mengatakan bahwa Tuhan tidak memiliki tubuh, ia menjadikan Tuhan zat yang tidak rasional dan tidak dapat merasa. Selain itu, bagaimana bias, bumi menggerakkan dirinya sendiri, jika ia tidak memiliki tubuh? Atau bagaimana bisa, jika ia terus-menerus bergerak sendiri, ia mudah dan bahagia? Xenocrates, teman sesama muridnya, tidak tampak lebih bijaksana mengenai gagasan ini, karena dalam bukunya mengenai hakikat Tuhan justru tidak ada bentuk ketuhanan yang dijelaskan. Tetapi ia mengatakan bahwa jumlah Tuhan ada 8. 5 adalah planet-planet yang bergerak, yang ke-6 terkandung dalam semua bintang mati, yang tersebar begitu banyak tetapi dianggap bersama, yaitu satu Tuhan yang esa, yang ke-7 adalah matahari, dan yang ke-8 adalah bulan. Tetapi dengan indera, apa mereka bisa bahagia, tidak mudah untuk dimengerti. Dari sekte Plato yang sama, Heraklides dari Pontos mengisi buku-bukunya dengan dongeng-dongeng kekanak-kanakan. Kadang ia berpikir Tuhan adalah alam semesta, kadang Tuhan adalah pikiran. Ia juga menghubungkan ketuhanan pada bintang-bintang. Dia melepaskan indera dari Tuhan, dan mendeskripsikan wujudnya tidak tetap. Dan, lagi dalam buku yang sama, menurutnya bumi dan langit adalah Tuhan. Inkonsistensi Theophrastus juga sama tak tertahankannya. Pada suatu waktu dia menghubungkan ketuhanan pada pikiran, di lain waktu pada cakrawala, di waktu lainnya lagi pada bintang-bintang dan konstelasi langit. Juga muridnya Strato, yang disebut sebagai ahli alam, tidak patut didengarkan, karena dia berpikir bahwa daya ketuhanan tersebar di alam, yang menyebabkan kelahiran bertambah dan berkurang, tetapi ia tidak memiliki indera atau wujud.